Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, hari ini Anda pasti dalam keadaan sehat dan bahagia, bukan? Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani adalah yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, turun di Mesir untuk Bani Israel, berisi 8 larangan dan 2 perintah. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, turun di Darussalam untuk Bani Israel, berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, turun di Yerusalem untuk Bani Israel, berisi tentang tuntunan hidup zuhud dan isi kitab-kitab sebelumnya. Yang terakhir, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, turun di Mekah dan Madinah untuk seluruh kaum, berisi tentang akidah, hukum-hukum syariat, dan muamalah, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk dan penuntut umat manusia. Pengertian beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman artinya percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan beberapa kitab. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Setiap orang yang beriman kepada Allah wajib beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Kandungan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kitab Taurat. Pokok ajaran yang ada di dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai, yaitu 1. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang kesepuluh, larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua, kitab Zabur. 1. Isi kandungan kitab Zabur berisi sekumpulan pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Yang kedua, kitab Zabur juga berisi zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Yang ketiga, kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil. 1. Isi kandungan kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud, karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Yang kedua, isi kandungan kitab Injil sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di dalam kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu.
Kemudian yang terakhir, yang keempat, kitab Al-Quran. Isi ajaran Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat Islam. Yang pertama, tauhid, yakni tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah dan akhirat. Yang kedua, syariat, berisi hukum-hukum Allah. Yang ketiga, akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak. Yang keempat, ibadah, yakni tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah. Yang kelima, muamalah, yaitu tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial. Yang keenam, sejarah, berisi tentang kisah-kisah para rasul dan umat terdahulu. Yang ketujuh, wa'ad dan wa'id, artinya janji-janji Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang kafir akan adanya balasan di kemudian hari. Kemudian yang kelima, suhuf. Suhuf artinya kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Suhuf diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Suhuf diturunkan oleh Allah seperti kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Quran Surat Al-Alaq ayat 18-19. Adapun Nabi yang menerima suhuf antara lain: 1. Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf. Yang ketiga, Nabi Syed alaihissalam menerima 50 suhuf. Dan yang keempat, Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf sebelum diturunkannya kitab Taurat. Beriman kepada kitab Allah berarti suatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada para rasul pilihan sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia, agar manusia senantiasa bahagia di dunia dan di akhirat. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain: 1. Beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Dan yang ketiga, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Sikap orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala: 1. Manusia akan mengakui keterbatasannya sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak sombong. 2. Orang mengimani kitab-kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. Yang ketiga, orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap keseharian, yaitu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Sikap orang yang mencintai Al-Quran: 1. Membaca Al-Quran secara rutin. 2. Memahami isi Al-Quran. 3. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.